jadi kepancing keheranan gue untuk di kasus NM. Lu bisa aja lu bisu-bisi. Kata Kucai nih, dalam KUHP, jika ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara, ini kita harus fair ya, maka penahanan bisa diperpanjang 120 hari. Oke, kalau dalam KUHP betul ya, itu dalam KUHP. Oke. Nah, dalam percakapan kita ini, gue menanyakan, lu kan sudah melaporkan, lu diperas, dan orangnya sudah ada di dalam. Sekarang gue tanya sama lu, mana buktinya? Kok nggak ada kumpul? Masa harus menunggu lagi 120 hari seperti yang lu leskan, yang seperti lu keleskan? Masa harus menunggu? Kalau lu merasa bukti lu diperas itu hampir tidak ada yang aku dengar peras itu jalannya baik. Pasti ada pemaksaan di situ. Masa tidak ada buktinya? Masa harus nunggu 120 hari? Kalau 120 hari enakan lu dong. Bukti belum kumpul terus 120 hari. Ternyata bukti nggak kumpul. Ngeri lo gue tuh kalau sempat kayak gitu, ngeri lo gue. Bener, ngeri gue. Ngeri gue, ha. Bisa apa itu nanti lu dihajar sama Nikmir lu, ha? Ya Allah, cantik banget. Anti Yoli, kita lagi ngebahas. Lagi ngebahas sayang, ya kan? Jadi kita itu bingungnya setengah modar. Kalau lu berani melaporkan lu diperas, lu harus berani juga mengeluarkan bukti-bukti yang komplit, nggak perlu berbulan-bulan. Kalau emang betul, ya. Segera, ya. Oke, misalnya nih sebelum sebulan atau sudah sebulan masih belum juga, gimana coba? Gue tanya deh lu di sini nih. Sudah sampai sebulan, berarti 30 Mei kalau nggak 1 Juni. Kalau belum komplit juga, gimana maunya? Coba bos, gue angkat dulu kaki gue bos. Udah kayak preman ini deh kita deh. Kayak di warung-warung kopi. Coba gimana mau lu? Gimana maunya? Coba tambah lagi gitu mau lu? Jakasel, jangan ngadi-ngadi lu. Oji, nanti sayang aku ada ini pas aku lagi Yubrik, iya Mitsubishi. Hancurkan mafia, masyarakat Indonesia harus demo untuk bebaskan Nikmir. Katanya siapa tadi? Katanya Tasikon. Iya Vina, no. Kan kita sekarang ngebahas mafia skincare. Jadi sekarang kita kepalanya harus berat sebelah, harus tengleng. Harus tengleng guys. Harus tengleng guys. Gimana tuh? Hah? Lu, geng sirkus, sudah mengkriminalisasi Nikita Mirzani, geng sirkus. Cepat, sampai sekarang sudah berjalan 20 hari, 40 hari sudah berjalan. Lu, geng sirkus masih belum menghadirkan bukti-bukti, masih belum mengkomplitkan bukti-bukti. Apalagi mau lu geng sirkus? Mot. Nih, karena gue tahu dalang. Mana bukti-buktinya geng sirkus? Gue udah ampun. Ada apa? Ini ada apa sih Indang? Ada apa sih Indang? Apa sih Indang? Apa sih? Tolong kasih kejelasan, ada apa sih? Tolong dong bocoran, ada apa sih geng sirkus? Tolong bocorin dong geng sirkus, ada apa sih? Ini gue saking gak ada kerjanya, gue bingung. Buka tutup nih rambut Eke ya. Gue bingung. Ada apa sih?
Kenapa ikut campur urusan orang lah? Ya urusan orang lah. Kita kan orang. Ya kita urus lah, kan kita urusan kita. Kita orang urusan orang, ya kita lah. Berarti kan kita orang. Emang lu kan orang? Kalau lu bukan orang, berarti lu nggak usah ngurus. Ya udah, nggak usah komen lu. Kalau lu orang kayak gue, sama kita ngurus orang. Gue juga ngurus orang. Karena gue orang. Nggak ngebayangin. Kecuali Sahrul. Oke. Sahrul. Nih ya, kita lihat perbandingannya ya. Sahrul sama NM ya. NM dituduhkan sampai sekarang di penjara, belum ada bukti, belum ada sidang. Oke. Sahrul dituduhkan sampai sekarang langsung ada jebret buktinya. Langsung jebret sidang. Coba. Itu baru benar. Lapor bukti, pes. Sidang. Bukti, pes. Ancaman 5 tahun. Itu baru benar. Kayak gitu baru benar. Memang terjadi benar. Gitu loh. Terjadi benar. Bukan kalau cinta sudah direkayasa. Kalau kasus direkayasa geng sirkus. Nah kayak gitu jatuhnya. Aman? Masa nggak bisa pelajaran sih? Kita bisa, ini kita melihat 2 yang lagi ditahan nih, 2. Oke, Mail kan sepaket ya, 2. Nikmir sama kakek. Oke. Kakek dilaporkan bersalah, pok. Nikmir kalian laporkan bersalah, pok. Oke. Kakek enak sudah menunggu keputusan, pok, bukti langsung. Tek bukti. Langsung sidang. Tek sidang. Langsung ada ancaman 5 tahun, berarti terbukti. Ini menunggu dari tadi, kagak ada bukti yang komplit. Kagak jelas kapan sidang, bukti komplit kagak jelas kapan sidang. Lihat perbedaannya. Dari situ aja kita bisa lihat ya. Bisa baca, bisa lihat. Kalau sudah direkayasa, kalau sudah direkayasa, kalau sudah direkayasa, kalau sudah direkayasa. Gampang bos, gampang bet, ya, gampang bet, dipantau, dilihat, dilirik, dan gue menyimpulkan geng sirkus telah benar-benar diduga mengkriminalisasi NM, fix by ibu juga yang mempunyai rahim, wanita mempunyai rahim, fix NM, kalian kriminalisasi geng sirkus ya. Udah. Oke? Gitu ya. Ini rambut gue dari tadi bener sampai gak bener udah kayak apa ini ya. Abu Zaistor, Bunda cantik Yen, hai Simbolon, apa kabar? Mitsubishi ini kayaknya orangnya ini. Dia kalau benar-benar, kalau ini kayaknya dia orangnya pinter prinsipnya. Dia bertanya gini, habis itu dia ada solusi. Kenapa marah? Loh, saya nggak marah. Dari tadi saya nggak marah, saya bertanya. Saya tidak marah, saya bertanya, bukan marah. Yang tadinya saya duduk mau pasang alis, mau ini, ntar aja bedakannya pasang alisnya. Saya bukan marah, saya bertanya. Abu Zai, ini lagi ngobrol, disuruh nyanyi lagi sama Abu Zai. Modus miring, oke. Ya. Rambutnya udah miring,
Makanya gue miring. Hey, kalian geng sirkus yang mengkriminalisasi Nick Mir, Nick Mir, ganjel pakai pohon jambu. Kenapa? Kalian mengkriminalisasi Nick Mir, geng sirkus. Ada apa? Terlalu banyak kalian merugi karena kalian menjual overclaim yang barangnya busuk. Terlalu banyak rugi kalian sehingga kalian kriminalisasi itu. Nick Mir, hey, miring, pohon jambu dipotong, miring, puah. Nggak bisa ngomong apa-apa aku. Aduh. Ampun deh. Bisi-bisi bosen bu, bahas si nenek pica-pica aja. Nenek pica-pica pembenarannya muter-muter guys, ya. Nenek pica-pica muter-muter ngulet seolah-olah dia paling pintar. Si nenek pica-pica tuh udah pikun, udah nggak bisa ingat lirik, ya. Ingat lirik si nenek pica-pica. Jadi kita bingung mau ngapain tuh nenek pica-pica. Kita tunjukin, syukur loh, yang punya lagu tuh kita nggak ngerti ya, yang punya lagu atau yang punya daerah, lagunya diotak-atik, lagunya dikocok-kocok, diobrak-abrik, bukan sekali dua kali. Syukur loh, tidak ada aku lihat apapun yang dia lakukan, atau dia masih tidur, gua nggak ngerti. Yang mudah-mudahan nggak ada. Kalau masih ngeles terus nenek pica-pica, takutnya gue yang punya lagu, yang punya daerah, lagunya diacak-acak. Hati-hati lu, kedepannya lu hati-hati. Takutnya mereka marah sama lu. Gue nasihatin lu aja karena lu ada di zamannya gue. Lu dateng di zamannya gue, masih gue nyanyi, lu ada. Gue nasihatin sesama kita satu zaman, nenek pica-pica, ya. Hati-hati lu nenek pica-pica, ya. Yang punya lagu marah, yang punya daerah marah. Lu masih ngeles terus. Alangkah baiknya lu akuin kalau lu tuh memang salah, kalau lu tuh memang udah pikun, kagak menghafal lirik lagu, selesai. Kagak ada masalah itu kalau itu, namanya itu bukan disengaja, karena memang udah pikun, faktor U, itu selesai. Tapi kalau lu masih ngeles, ternyata lu udah buka mulut aja lu udah salah. Itu susah lu untuk dimaafkan. Takutnya gue, pencipta lagunya atau yang punya daerah situ, bangun tidur, ya kan? Ini artis bukan sayang. Banyak buzzer di sini, nggak apa-apa sayang. Mau buzzer mau apa, kita cuek kita mah nyantai. Kan udah gue bilangin rambut gue dari nggak bener sampai miring, sampai tengleng, sampai gue diganjel sama pohon jambu. Semua sudah. Ya. Aduh, hari ini gue kayak bangun tidur kayak gue bermimpi. Ternyata gue gak bermimpi guys. Ternyata tuh bener adanya guys, ya. 5 tahun ancaman untuk si abang, untuk si kakek Sahrul. Ya nanti mungkin putusan sekitar 2 tahun sampai 3 tahun lah. 2,5, 2,8, 3 tahun gitu-gitulah. Ya, jadi impian buyar. Impian Abang Sahrul dan semua geng sirkus buyar. Bahwa kakek Sahrul akan menemui kebebasannya buyar. Karena bukti-bukti sudah komplit dan menyesahkan dan sudah mencurigai kalau itu adalah benar. Hilang semua mimpi itu. Hilang pokoknya mimpi, ya. Jadi kemarin tuh kita dengar 2 berita. Satu berita bikin aku happy. Karena si nista, si kutuk-kutuk anak dalam kandungan, ya. Itu sih udah nggak, menurut gue sih udah nggak manusiawi banget.
kutuk-kutuk ibu yang lagi mengandung. Enggak. Udah enggak banget. Terus nista-nista agama, lu lahirnya apa? Lu pergi ke pergi ke Mekah, tempat ibadah umat muslim yang tersuci, lu ngapain? Pakai baju yang tidak sesuai dengan waktu lu lahir. Banyak banget yang lu sakitin hati orang, Kakek Sahrul. Jadi kalau buat kalian yang ngomong bisa itu kan dalam mimpi, itu negeri dongeng. Aduh sayang, enggak banget. Selamat datang Ayu Sembiring, selamat datang cantik. Gua sirik. Gue tanya sama lu ya, kalau gua iri, nih lu ya, Tessa Mariska iri sama nenek pica-pica. Gue tanya sama lu, kalau gua iri sama nenek pica-pica, pertama kali dia datang ke Jakarta, gue yang bilang dan rekomendasikan sama ho-ho-ho-nya, waktu itu berdua tuh datang, bagus nih penyanyi, masa depannya cerah, bagus, suaranya bagus nih, kan dia joget sampai lantai-lantai. Gue akan bilang tidak bagus pulang aja, enggak. Malah gue, ya udah, biar aja di sini, ini bagus. Gue yang ikut mengomongin dan mempromosikan dengan si itu-itunya waktu yang bawa dia. Oke? Kalian nggak perlu tahu, itu cerita kami, ya nggak perlu tahu kalian. Kalau gue sirik, oke? Ngapain gue sirik? Kalau gue sirik, misalnya kami iri-irian, mungkin gue pernah ambil-ambilan apa? Nggak ada sayang, ya nggak ada. Ngapain gue sirik? Tuh bukan dunia gue. Kalau gue sirik bersaing sesama yang satu jabatan dan satu level sayang. Satu jabatan satu level, karena saling tunjang menunjang nih satu jabatan. Dia apa yang gue sirikin? Coba yang gue sirikin apa? Tolong kasih paham gue dah. Kasih paham. Apa yang gue sirikin? Gue tuh kritik membangun supaya orang menyadarin. Gue kritik ya awalnya membangun. Orang dikritik itu berarti orang tuh sayang sama kita. Kritik membangun supaya menyadarin, karena sudah berkali-kali kesalahan. Berkali-kali kesalahannya guys, gue mengkritik membangun. Ya, kritik membangun karena sudah berkali-kali kesalahan yang dilakukan. Dan itu kalau tidak dikritik itu akan menjadi habit kebiasaan. Kalau dikritik ke depan dia akan jauh lebih baik. Kalau nenek-nenek ini masih mau nyanyi, dia akan jauh lebih baik karena dia merasa kalau gue salah gue akan dikritik. Dia akan mencoba menghafal, dia akan mencoba memasukkan lirik-lirik lagu itu ke yang benar kalau di saat dia akan panggung. Dia akan mencoba. Tapi kayak kemarin-kemarin belum ada juga yang kritik. Takutnya gue kebablasan, itu nenek-nenek. Ujung-ujung kebablasan, ada yang nggak terima, pencipta nggak terima. Royalti aja nggak diminta. Ya. Kalau masih asal-asal bawa lagu, pencipta nggak terima, itu maka gue kritik. Ya. Kalian ingat deh, zaman dulu kalian, siapa guru yang paling suka killer sama kalian, itu pasti guru yang terbaik yang sekarang masih kalian ingat. Karena berkat guru yang killer itu kalian masuk pelajarannya. Tapi kalau ada guru yang mengiya-iyakan apa yang kalian katakan, pasti kalian tidak mengingat itu guru karena kalian menjadi hang. Betul nggak? Udah males gue. Ya udah ya. Oke. Guys semuanya. Udah dulu ya. Gue dari tadi nggak jadi dandan gara-gara lupa deh. Gue mau dandan dulu ya. Gue mau dandan. Mau rias-rias. Oke udah dulu ya guys. Sampai di sini. Assalamualaikum. Semoga tetap yang terbaik dan semoga ya kalian segera mengkomplitkan bukti-buktinya sampai 30 hari ke depan. Kalau nggak ada, gue nggak ngerti dah ngomong apa dah. Dan semoga Sahrul ya menjalankan apa yang nanti akan diputuskan minggu depan.